Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sejak abad keempat Masehi di Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam. Berdirinya kerajaan ini dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama dengan masuknya ajaran Hindu ke Nusantara. Kerajaan Kutai didirikan oleh Maharaja Kudanga yang memiliki gelar Atumerta Dewa Warman. Nama Kudanga dianggap sebagai nama asli India sebelum pengaruh bahasa India. Prasasti Yupa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi merupakan sumber sejarah utama kerajaan Kutai. Nama-nama raja yang memerintah Kutai termasuk Mulawarman juga tercatat dalam prasasti ini. Masa kejayaan. Di sini kita akan membahas masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Kutai terdiri pada pemerintahan Raja Mulwarman. Berikut beberapa aspek menunjukkan keberhasilannya. Raja Mulwarman. Puncak kejayaan kerajaan Kutai tercapai pada masa pemerintahan Raja Mulwarman, cucu dari Maharaja Kudanga. Mulwarman dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan royal dalam hal-hal religius. Beliau melakukan upacara pengorbanan emas yang sangat banyak, membagikan emas kepada rakyatnya dan sebagai persembahan bagi para dewa. Aspek ekonomi. Masyarakat Kutai dimudahkan untuk cocok ditanam karena letaknya di dekat Sungai Mahakam. Kegiatan ini menjadi mata pencarian utama selain beternak dan berdagang. Sistem penarikan hadiah dari Raja Perdagangan Luar juga meningkatkan pemasukan kerajaan. Aspek sosial. Masyarakat Kutai mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, menandakan mereka termasuk golongan terdidik seperti Brahmana dan Kastaria. Dan huruf Pallawan. Upacara pemberkatan dengan bahasa Sanskerta menunjukkan intelektual tinggi para Brahmanan. Yang selanjutnya, masa kehancuran. Setelah Raja Mulwarman, kerajaan Kutai mengalami kemunduran berbagai faktor seperti serangan dari kekuatan asing dan perang saudara kerajaan pada abad keempat Masehi. Penggeseran politik di Jawa menyebabkan keruntuhan kerajaan Kutai. Para perantau dari Jawa yang mengarungi lautan dan tiba di daerah ini juga memainkan peran dalam keruntuhan kerajaan. Kerajaan Kutai Martapura akhirnya runtuh serta ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang menganut Islam pada tahun 1635. Raja terakhir Kerajaan Kutai Martapura, Maharaja Dharma Setia, gugur dalam pertempuran melawan Pangeran Sium Panji mendapat dari Kesultanan Kutai. Setelah itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 358 Masehi oleh seorang Maharesi asal India bernama Jayasinghawarman. Jayasinghawarman yang merupakan pendeta dari Kerajaan Salangkayana, India, mengungsi ke Indonesia setelah kerajaannya ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Ia diundang oleh Raja Dewawan ke-8 dari Kerajaan Salangkara untuk membangun pemukiman baru di dekat Sungai Citarum, yang kemudian diberi nama Tarumadasya, Desa Taruma. Tarumadasya berkembang menjadi kota dan akhirnya menjadi kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa, bagian barat dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Masa kejayaan. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaannya pada pemerintah Raja Purnawan, yang merupakan raja ketiga setelah Jayasinghawarman dari raja sebelumnya yang tidak disebutkan secara jelas dalam catatan sejarah. Berikut adanya beberapa poin penting tentang masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. 1. Pemerintahan Purnawarman. Purnawarman memimpin Kerajaan Tarumanegara sekitar tahun 395-434 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang cerdas dan berwibawa yang membawa kerajaan ke puncak kejayaannya. 2. Pembangunan dan ekonomi. Purnawarman melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan termasuk pembangunan tersusun sepanjang G22. Tombak yang membantu perkembangan ekonomi dan perdagangan masyarakat Tarumanegara berdagang beras dan kayu jati, serta membangun sistem pengairan persawahan yang baik. 3. Hubungan luar negeri. Purnawarman menjalin hubungan dagang dan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti Kutai, Sriwijaya, Kalingga, dan Bali. Ia juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti di India dan Cina yang membantu peningkatan pengaruh dan kekuatan kerajaan.
Masa kehancuran beberapa faktor runtuhnya kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Sudawarman. Mulai masa pemerintahan Raja Sudawarman, Tarumanegara mengalami kemunduran karena kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap masa-masa di kerajaan. 2. Kerajaan Galuh. Munculnya kerajaan Galuh sebagai kerajaan baru yang awalnya merupakan bagian dari Tarumanegara juga menjadi faktor pepecahan dari ringkasan. 3. Raja Lingkawarman. Kerajaan Tarumanegara akhirnya bubar setelah wafatnya Raja Lingkawarman pada tahun 669 Masehi. Lingkawarman tidak memiliki anak laki-laki, hanya 2 anak perempuan, sehingga tidak ada pewaris yang meneruskan. 4. Penyebab lain. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan termasuk munculnya pesaing kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya di Sumatera dan pecahnya internal yang mulai terjadi pada masa pemerintahan Raja Kartawarman. Dengan demikian, masa kehancuran Tarumanegara dipicu oleh kombinasi faktor internal seperti kurangnya pengawasan dan perpecahan serta faktor eksternal seperti munculnya pesaing kerajaan-kerajaan. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. See you. Sorry jika ada salah kata.